Dan kita kembali terhubung bersama dengan Ibu Desi untuk lebih lanjut tadi karena terputus saluran teleponnya. Halo, selamat malam Ibu Desi. Iya, selamat malam. Ya, Ibu Desi masih bersama kami di JAK TV dan kembali lagi saya berikan kepada Mbak Sani selaku psikolog untuk bisa bertanya lebih lanjut. Tadi mungkin terputus pertanyaan yang pertama ya. Iya. Boleh silakan Bu Desi, kira-kira apa yang ingin Bu Desi sampaikan, juga bagaimana bentuk cinta yang memang sudah Bu Desi berikan sehingga memang Bu Desi juga memperhatikan Ananda dengan memang sangat-sangat baik begitu Bu Desi? Iya, terima kasih. Ini beritanya memang cukup banyak menyakitkan hati keluarga besar ya, karena banyak sekali yang cinta sama Aga, dan Aga kan memang tahu dia dicintai. Seperti isu bahwa bapaknya tidak ketemu-ketemu, mau tidak bertemu susah, itu mungkin cerita yang enak didengar, spekulasi yang enak didengar, tapi itu tidak benar. Jadi itu saya mau klarifikasi bahwa dari pertama kita berpisah itu yang mengambil alih keluarga besar, ya kan? Karena keluarga kami sangat kuat, baik dari keluarga bapaknya ataupun dari keluarga ibunya. Jadi dalam proses pemulihan itu saja keluarga sudah ikut campur dalam penataan hati Aga. Lalu belum sekolahnya amat sangat ini ya, dia sekolah di Global Islamic School itu dari SD, bukan cuma dari SMP ini, tapi dari SD. Itu dekat sekali keagamaannya. Jadi kita mencoba sebisa mungkin supaya anak ini tidak terpengaruh atau trauma atau terganggu. Semaksimal yang kita tahu kan, ya itu. Nah, lalu asal dia tidak merasa terabaikan. Lalu kita membiarkan dia untuk memilih sendiri schedule ketemu ayahnya atau ibunya. Itu dia masih kecil sekali. Karena anaknya kan pintar. Dia sangat bisa menganalisa, biarpun baru 5 tahun, 6 tahun, tapi dia sangat bisa menganalisa lebih dari umurnya. Jadi kita menjaga itu supaya dia tidak merasakan terabaikan. Lalu setelah kami menikah pun dia bilang, now I have 4 parents gitu. Jadi malah tenang karena dia punya ada tambahan 2 lagi, ada duanya ibunya 2, ayahnya 2. Yang ibu satunya beda dengan ibu satunya, stylenya beda, jadi asik-asik aja gitu. Yang ini kayaknya beda, yang ini lain lagi gitu, yang ini serunya lain, yang ini gimana gitu kan, masing-masing lain-lain. Nah, dia beradaptasi dengan mudah kepada kami tambahan 2 orang tua ini, dan kita juga nggak melihat dia harus ada special treatment karena kini orang baru atau apa, enggak, biasa saja, yang penting natural. Dan dia terjaga emosinya karena dia anak satu-satunya, itu nomor 1. Dia nggak punya sibling, tidak punya kakak adik. Nah, tapi memang kita nggak pernah melibatkan psikolog atau expert ya, karena kita pikir keluarga sudah cukup besar, sudah cukup kuat. Jadi kita cuma sebatas yang kita bisa lakukan. Nah, dalam proses itu kan kita tidak tahu apakah ada faktor internal atau faktor fisik atau memang ada keturunan atau sakit atau apa, kan kita tidak tahu, karena sign yang muncul juga biasa-biasa saja, nggak ada perubahan dan anaknya masih happy, masih pintar gitu. Baik Bu Desi, sedikit saya ingin bertanya kembali, mungkin memang Aga merasa bahagia dengan dia memiliki 4 orang tua yang disebutkan sampai selama 6 bulan lalu ketika Anda diberitakan bahwa memang Anda pindah ke Surabaya begitu ya, akhirnya Aga ini dititipkan dengan nenek dan tantenya. Artinya selama 6 bulan ini Aga tentunya tidak bertemu dengan Ibu Desi begitu, benarkah demikian? Tidak bertemu lebih sering, tapi bertemu 3 kali dan jangka waktunya setiap ketemu lama. Karena kan dia juga bukan anak toddler, bukan 5 tahun lagi toh, dia juga sibuk dengan sekolah. Jadi selama jangka 6 bulan dari Juni sampai Januari ini, saya sudah bertemu dengan dia, dan setiap kali bertemu hampir 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu, dan yang terakhir ketemu 1 bulan penuh liburan dengan kami. Apakah Anda sempat bertanya bahwa dia nyaman dan tenang dengan keadaan ini, tinggal dengan nenek dan tantenya? Apakah pernah ada keluhan ketika tinggal dengan nenek dan tantenya? Enggak ada. Itu yang pertama saya tanya kan, lihat aja dari kecil aja kita selalu hati-hati dengan perasaan dia, apalagi dia sampai besar, itu kan kebiasaan yang kita selalu lakukan ya, menjaga perasaannya. Jadi begitu saya mau pindah itu, persiapan pindah kan sudah setahun sebelumnya, pastinya nggak mendadak. Saya tanya, bagaimana Kak, mau ikut Kak? Dia bilang, saya nggak mau, kakak di sini lagi asik banget, mau teman-temannya lagi cool, lagi asik, dia bilang gitu. Saya pikir ya maklum lah, baru masuk SMP, baru asik-asiknya. Ya sudah, nggak apa-apa Kak, nanti pikirkan lagi, tapi lebih baik nggak sama mami. Nah terus
omanya menawarkan, kenapa nggak tinggal di sini aja, ini ada kamar, ya kan. Terus kalau dari sekolah melawan arus, nggak macet. Kalau dari rumah papanya macet kan, terus begitu jaraknya juga sedikit lebih jauh. Jadi secara praktis, kita memikir secara praktis. Pertama, anaknya sendiri yang mulai nggak mau, dia masih senang sama sekolahnya. Yang kedua adalah alasan praktis dengan neneknya, dan neneknya kan sayang sekali sama dia, makanan favoritnya segala macam tuh disiapkan. Jadi kita pikir ya sudah, selama balance-nya masih terjaga, it's okay. Tapi nanti SMA sama kita ya kak, gitu. Jadi semua step-stepnya kita lakukan. Jadi kita nggak langsung lepas tangan. Oh ya udah kalau gitu kita nggak usah urus lagi, ya enggak kan. Nah ayahnya sendiri datang hampir berapa hari sekali begitu saya pindah, karena tahu udah saya nggak tinggal sama saya lagi. Ayahnya sering banget datang, cuma sekedar makan malam kayak atau apa, dan yang pasti setiap weekend ketemu. Dan mungkin Bu Desi bisa ceritakan liburan dengan Ananda Ibu waktu liburan sekolah kemarin seperti apa suasananya Ibu, biar juga kita mengetahui liburan saat kemarin. Ya, liburan kemarin dia yang tidak biasa adalah dia sedikit lebih ceria. Biasanya memang dia ceria, dia memang kocak, lucu. Tapi kemarin itu jauh lebih ceria begitu loh. Jadi mungkin saya nggak tahu pakai itu tanda-tanda, saya nggak ngerti ya. Cuma yang jelas jauh dari depresi atau jauh dari stres, karena dia kan kangen sekali ketemu adik-adiknya. Waktu yang 3 bulan lalu nggak ketemu adik-adiknya, cuma ketemu sama adik-adiknya. Cuma dia lebih banyak sharing. Jadi dia tunjukkan semua kesukaannya. Memang biasanya dia tunjukkan, tapi kemarin dia lebih tunjukkan lagi bahwa dia lagi nunggu-nunggu apa yang lagi dia tunggu, apa tontonan atau gambar dia kasih lihat. Lebih lebih pengen sharing gitu, karena mungkin hanya karena kangen, saya nggak tahu, tapi saya nggak melihatnya sesuatu yang aneh, dan saya pikir lagi liburan aja, suasananya senang. Oke. Gitu. Bu Desi, kalau Aga sendiri ini kabarnya memiliki tontonan favorit, yaitu film horor dan suka membaca komik Jepang. Apakah ada mungkin pengaruh tersebut atau bagaimana yang Anda perhatikan selama ini? Nah, ini yang makanya saya tidak mau spekulasi sebelum saya membeberkan memberikan apa yang kita punya, bahan-bahan yang kita punya kepada para ahli. Saya tidak mau spekulasi ke situ, tapi memang dia interestnya ada. Dia interest ke yang anime Jepang ada, interest ke film-film Hollywood emang ada luar biasa. Tapi itu sesuatu yang masih dibicarakan ke kita. Itu bukan sesuatu yang dia simpan sendiri, karena filmnya kan kita yang belikan, ya kan. Lalu setiap nonton pasti dia cerita, mami film yang ini bagus mami, terus film yang ini, atau saya belum nonton, mami nonton yang ini deh, ini bagus gini. Jadi masih segala sesuatu interestnya dia, daya tariknya dia, hobinya dia itu masih dikomunikasikan ke kita. Jadi komunikasi sejauh ini masih baik dan lancar begitu ya? Sangat lancar, karena dari ayahnya dia anak satu-satunya, dari saya dia satu-satunya remaja kan, yang duanya kan masih kecil. Nah sedikit Bu Desi ini ingin bertanya kembali terkait dengan Aga ini ditemukan 12 jam setelah tewas. Nah, selama 12 jam ini, apakah nenek dan tantenya sepanjang 12 jam tidak mungkin mengetuk pintunya atau mencari dia? Karena ditemukan kok bisa sampai sudah 12 jam begitu, Bu Desi? Ini yang pemberitaan yang amat sangat menyakitkan neneknya dan tantenya ya, pastinya. Ibu bayangkan saja bahwa begitu pulang sekolah, dia tidak mau makan aja sudah diketok. Untuk satu. Kak makan, terus dia nggak ada jawaban. Tapi dia ketiduran pulang sekolah itu sudah kejadian beberapa kali. Saya sampai bongkar kunci waktu tinggal dengan saya di apartemen, itu bongkar kunci itu sampai 2 kali dijebol. Karena apa? Dia nggak kebangun. Pulang sekolah kecapean, tidur, kuncinya digantung di dalam dan saya nggak bisa buka dari luar. Jadi dibongkar itu 2 kali sudah sering kejadian, memang dia bablas tidur tuh, pules nggak bisa bangun. Jadi sebenarnya kita sudah minta jangan dikunci, tapi malam itu dia kunci, dia nggak mau makan malam. Jadi digedor itu sudah dari jam 7 malam mungkin, digedor-gedor karena kan nggak makan malam. Harus makan malam, sedangkan omanya sudah siapkan makanan kesukaan dia. Lalu ya sudah, mungkin kecapean tidur, ya sudah, terus mau gimana kalau sudah digedor sampai hampir 1 jam lebih nggak bangun, sementara kita sudah tahu dia sering kebablasan tidur. Jadi kecurigaan baru muncul setelah besok paginya subuh tidak bangun. Itu saja. Ibu Desi, terima kasih sekali atas sharingnya. Semoga juga
pemirsa kita semua mengetahui apa yang terjadi supaya tidak simpang siur, Bu Desi. Iya, saya Dan- tambahkan saja yang pastinya saya minta untuk tidak spekulasi sebelum, Betul. karena ini segala sesuatu yang harus kita teliti. Nanti Betul. kalau kita sudah mendapat kesimpulannya akan menjadikan pelajaran bagi semua, tentu kita akan sharing. Tapi Betul. untuk sekarang ini mohon untuk tidak berspekulasi Iya. macam-macam. Dan Terima sekali kasih lagi, banyak. iya, dan sekali lagi belasungkawa dari kita semua kepada Ibu dan keluarga Ibu. Terima kasih sekali juga Bu Desi sudah mau berbagi sharing ya, karena memang Bu Desi juga atas permintaan dari kami begitu. Oke, Terima kasih baik. sekali Bu Ya. Desi. Baik, terima kasih Bu Desi atas informasinya dan semoga bisa cepat kembali pulih dan kita harapkan kembali Insya Allah. memang Ya. Aga sudah mendapatkan jalan yang terbaik Ya. di sana Amin, begitu ya. amin, Terima amin. kasih Bu Desi atas informasinya sekali lagi dan pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sejedah pariwara, tetaplah bersama kami.